Shalom teman-teman. Pagi ini saya nggak tahu, sebenarnya saya juga nggak pengen sharing tentang ini. Tapi Roh Kudus saya rasa menuntun saya untuk sharing tentang hal ini sama teman-teman semuanya. Dan semoga yang mendengarkan mendapat berkat dari kesaksian saya. Saya adalah orang yang tumbuh dengan rasa luka. Saya selalu tumbuh dengan duri-duri yang hinggap di dalam hati saya. Dari saya kecil, kemudian saya berharap saat saya memiliki seseorang dalam hidup saya lebih disakiti. Kemudian saya memiliki lagi seseorang dalam hidup saya lebih disakiti. Dan semua orang saya rasa sering memanfaatkan saya dan mengkhianati saya. Dan membuat hidup saya itu hancur. Sehancur ini. Sehancur di mana anak-anak saya tidak memiliki seorang ayah. Sehancur di mana saya harus mencari uang sampai di titik di mana saya harus menjual harga diri saya. Karena pada waktu itu saya tidak mengenal Tuhan. Saya baru bangun tidur ini ya teman-teman. Saya baca Alkitab. Ya. Ketika beberapa minggu ini saya merasa begitu takut ya. Dan saya merasa semua orang itu tidak mencintai saya dan berpotensi untuk kembali melukai hati saya. Bayangannya begini. Pernahkah kita kalau setiap lewat jalan itu ada lubang, ada jerat yang siap menerkam kaki kita? Ya. Saya menggambarkan dari kecil saya melewati suatu jalan A, saya terjerat dan dimakan buaya. Saya lewat jalan B, saya terjerat dan dimakan mulut singa. Saya lewat jalan C, saya terjerat dan saya dimakan mulut beruang. Saya lewat jalan apapun, saya dibegitukan. Sehingga ada di titik kalau saya nggak jalan, anak-anak saya nggak bisa makan. Tapi kalau saya jalan, saya akan terluka. Perasaan ini terus menerus ada di dalam hati saya. Bahkan sampai saat ini, saat saya juga sudah bekerja, melayani Tuhan, kuliah. Itu perasaan yang sangat takut. Ya. Dan saya sangat protek dengan diri saya sendiri. Dan bahkan saya sangat posesif dengan siapapun ya. Dengan anak saya gitu. Nah, suatu hari Tuhan itu terus menerus suruh saya untuk belajar nyetir mobil. Nah, pikir saya, ngapain saya belajar nyetir mobil ya. Dari kecil gak pernah terbentuk di benak saya untuk belajar nyetir mobil. Terus Tuhan bilang, suatu saat itu akan berguna buat kamu. Dan aku pengen kamu belajar gitu. Terus saya gak ada uang Tuhan gitu ya. Saya gak ada uang. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat ya. Tuhan kasih beberapa berkat. Tuhan bilang itu saya kursus itu. Akhirnya singkat cerita, karena Roh Kudus terus menuntun saya, ya udah kemarin tuh saya kursus mobil ya, pertama kali di usia yang sudah menurut saya sudah terlambat ya. Saya usia 36 tahun sekarang. Ketika saya sudah masuk di kanan ya pintu itu, Tuhan itu, Roh Kudus itu bicara di hati saya, bilang, dengarkan setiap apa yang dikatakan oleh pengajarmu. Ya dalam hati saya, ya iyalah, nabrak saya gitu. Nah,
Saya mau singkat cerita, saya langsung dibawa ke gang-gang kecil. Itu saya nyetir dewe, ya, nyetir sendiri. Itu langsung di gang-gang kecil, Mas. Karena tempat kursusnya itu gang-gang kecil. Jadi saya langsung dibawa masuk ke gang-gang kecil. Terus keluar ke jalan raya, ya, ke jalan raya yang benar-benar sudah crowded, sudah banyak belokan, tikungan, haluan, ya, semuanya gitu. Terus dibiarin kan, saya nyetir tuh dibiarin. Terus saya tahu, begitu saya nyetir itu, saya tahu bahwa saya kadang kelewatan gitu kan, kadang saya itu sering pegang rem. Pokoknya saya tuh sering pegang rem. Padahal saya kan belajar manual. Ya, jadi kopling saya lepas, tapi saya pegang rem. Sampai pengajarnya bilang, jangan selalu pegang rem. Logikanya, kalau kamu mau jalan, kalau kakak mau jalan, terus pegang rem, ya nggak jadi jalan. Jadi mobilnya ini ngereng-ngereng gitu terus. Seketika itu Roh Kudus mengingatkan saya, seperti itulah ketika kamu mau maju, tapi kamu rem potensimu, dirimu. Ya, aku sudah siap untuk melejitkan kamu, masa depanmu, tapi kamu rem. Ya, saya diam. Apa maksudnya itu kan? Terus kemudian saya ini lagi. Terus yang kedua, kata pengajar saya itu sebenarnya itu, pokoknya intinya itu sebenarnya saya itu bisa pulang pergi di jalan raya itu, ya, dan nggak nabrak, ya, cuman mati 2 kali. Jadi yang saya pelajarin itu manual. Saya itu begitu panik, ya, ketika ada seseorang yang lewat atau motor lewat, terus ada kucing lewat di jalan raya. Saya itu lepas kendali, setirnya saya banting ke kiri, bener-bener ke kiri, padahal ke kiri itu banyak ini, ya. Dan seketika itu si pengajarnya itu yang tadinya tidak pegang setir sama sekali, ya, langsung pegang setir saya, karena saya benar-benar belok, dan saya itu merasa saya itu sudah lepas benar-benar kendali saya, dan pikiran saya itu hilang, ya. Terus pengajarnya bilang kayak gini, Kak, kekurangan kakak yang benar-benar itu adalah kakak begitu panik, ya, padahal itu nggak apa-apa, ya, biarin aja orang mau klakson, ya, orang mau nyalip, biarin aja, kakak tetap pegang setir, ya, lampu sen nyalain, terus tetap pada marka yang benar, ya. Ingat Kak, aku di sini pegang kendali, aku ada kopling sama rem di sini. Kakak tenang gitu. Apapun yang lewat, kakak jangan blank, jangan dibanting setir. Nanti kakak dan orang lain akan terluka. Tenang gitu, tenang Kak, tenang. Dia bilang, kakak ini orangnya tatak loh, bisa langsung ke jalan raya dengan gang sempit, mundur langsung itu bisa. Hanya kekurangan kakak itu panik, padahal kakak sudah ada di dalam jalan yang benar, sudah sen benar, sudah lihat marka. Begitu ada orang lewat, motor lewat, kucing lewat, kakak langsung banting setirnya, dan itu yang membahayakan. Terus yang kedua, ketika kakak lepas kopling, kakak pegang rem, itu gak boleh, karena kakak gak bisa jalan. Kemudian seketika itu Tuhan bilang, demikianlah rasa takutmu, demikianlah rasa panikmu yang akan membunuh kamu sendiri dan semua orang yang ada di sekitarmu. Dan saat saya berdoa, baru saja saya berdoa, Tuhan bilang, aku ingin menghapus rasa panikmu dengan firman Tuhan, ya, di 1 Petrus, lupa ayatnya. Tuhan bilang, jadilah tenang, kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, lalu kamu bisa berdoa. Dan saya bertobat, saya hapus semua. Saya bilang, Tuhan, apa remnya? Remnya itu adalah ketakutanmu. Kamu mau maju tapi kamu takut, kamu trauma. Lepaskan semua. Aku yang akan pegang kendali atas hidupmu. Dan saya rasa saya tenang, karena saya percaya Tuhan lebih menjaga saya daripada pengajar saya yang mengajari saya nyetir mobil. Itulah kesaksian saya. Semoga memberkati. Mari kita hapus semua yang Tuhan tidak senang dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.